Dari orang nggak punya, kalau orang tuh mikirnya pasti gini, orang nggak punya kok langsung dia ibaratnya itu langsung punya semuanya, punya segalanya. Kan orang di situ pasti tanda tanya. Instan gitu ya? Iya, Cepet banget. iya, kayak instan gitu. Terus di dapur ada kayak buto hijau katanya, orang gede, kayak model genderuwo tapi katanya buto hijau. Dihantui sama peri. Saya ya belum percaya, itu yang bilang ya teman-teman saya, tetangga saya bilang gitu. Peri? Iya. Sosoknya kayak gimana itu, Mas? Ya, Peri? pertama-tama saya ketemu peri, itu ada suara angin yang kenceng, terus ada kucing yang menggarong-garong gitu, yang bersuara. Oh, kucing gerah. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Belek Story. Kali ini kita kedatangan narasumber. Mereka adalah sahabat di gym ya. Dan mereka mau menceritakan banyak sekali kejadian-kejadian horor, kejadian misteri yang mereka alami. Kita kenalkan dulu untuk yang pertama. Ini soalnya namanya dua-duanya sama ini. Halo. Halo Mas. Iya, halo. Kenalin ke Sobat Belek Story semuanya. Namanya siapa? Namanya Agung. Agung. Halo Mas, satunya. Mas siapa namanya? Nama saya sama, Agung juga. Mas Agung. Mas Agung. Woi, badannya keker-keker ini, anak gym semua ini. Jadi kalian punya cerita apa nih? Oh ya, sebelumnya kita ini dulu pernah camping bertiga. Berempat sih sebenarnya, sama satunya lagi Mas Gondrong ya. Iya. Nah, pas waktu kita camping, ini Mas Agung ini punya pengalaman serem juga sebenarnya di dalam tenda. Kita bertiga udah pada tidur. Nah, coba Mas Agung ceritain Mas, gimana itu kejadiannya? Iya, jadi waktu itu kita habis buat api unggun, terus kita habis makan. Nah, di situ kita kan udah mau tidur, udah capek semuanya kan. Posisinya itu ada angin gede. Gede banget, kenceng banget memang ya. Posisi hujan soalnya kan. Nah, habis itu 3 orang udah tidur. Nah, posisi saya paling pojok timur. Apalagi itu tenda sempit banget. Iya, buat 4 orang kan. Nah, di situ udah jam 12 lebih. Posisi di situ yang camping sedikit, sepi di situ. Yang nggak kayak biasanya ya Mas ya. Nah, habis itu orang udah pada tidur semua. Terus saya baru ngikut tidur. Nah, jam 1 lebih, jam setengah dua, lah kok ada suara, posisi angin gede. Kukira temen kan. Nah, habis itu kayak ada suara laki, tapi kayak orang ngegeram gitu. Kayak suara orang kayak geram. Gimana Mas suaranya? Kayak gitu. Itu di luar tenda atau? Di luar tenda itu. Di luar tenda ya? Posisi angin gede. Nah, kukira temen sendiri. Nah, di temenku bangunin. Ya namanya Mas Agung juga. Kutanya, itu suara siapa? Posisi itu hari Jumat kita kan. Pas hari Jumat itu. Habis itu nggak bisa tidur sampai pagi. Terus waktu itu pas bangunin Mas Agung itu kan aku kan posisiku kan tidur di pojokan nih. Nah, jadi nggak tahu ya. Terus kalian ini keluar atau gimana? Enggak, kita tetap di tenda. Oh, jadi nggak tahu ada sosok apa itu? Cuma suara doang. Iya, cuma suara doang. Posisi angin juga gede. Nah, oke. Terus Mas Agung ini katanya ada pengalaman di depan rumah itu pesugihan ya Pak? Iya, pesugihan. Gimana bukan ceritanya? Pesugihan sih, kalau dikata mah pelaris. Oh, penglaris. Iya. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi dulu itu kalau ibaratnya tahun 98 ya, 97 lah kurang lebih tuh. Itu kita itu
di kampung saya itu belum ada rumah kayak sekarang, padat. Jadi kita itu di kampung sebelah hidupnya. Kita tinggal di kampung sebelah. Di situ ada orang tetangga saya, disebut aja Maman lah ya, sama istrinya itu. Posisinya itu setiap malam Jumat dia tuh pasti ngebakar sajen. Oh, ngebakar kemenyan gitu? Iya, bukan menyan, juga ada dupa gitu, dupa. ada sajen penuh. Terus di situ di teras pasti ada kayak buang kelinci, kayak kelinci, kotoran kelinci. Kotoran kelinci. Nah, itu dibuang kemana? Itu bukan dibuang, cuma apa ya? Kayak, disebarin iya, gitu? disebar di teras. Di teras rumahnya dia? Iya, sebar teras rumah gitu. Nah, di situ setiap malam Jumat pasti ada kejadian. Kejadian apa tuh, Mas? Kayak yang adiknya kesurupan atau dia ketakutan atau gimana, pasti tuh setiap malam Jumat di situ. Nah, tapi herannya itu kenapa kok ibaratnya tuh malam itu ada kayak sajen, terus dia meritualin buat bakar kemenyan, dupa, besoknya tuh kayak cari uang gampang dia tuh. Oh, enggak. Jadi di rumah itu dia ini usaha apa sebenarnya? Unggas, ayam potong. Oh, ayam potong. Iya. Oh, jadi habis kayak ritual gitu besoknya pasti laris? Iya, ya? pasti laris, pasti habis. Belum ada satu hari udah habis itu semuanya. Itu memang tetangga-tetangga udah pada tahu atau gimana? Udah sebelum sih belum ada yang tahu. Belum ada. Iya, tahu-taunya itu dia setiap tahun itu pasti ngadain acara kayak kuda lumping, sampai cucu-cucunya itu kalau ulang tahun itu pasti mewah lah, kayak gitu. Jadi ngadain kuda lumping di kampung situ. Oh. Terus ditaunya kalau dia ternyata itu penglaris gimana itu? Ya, taunya itu. Jadi dari orang nggak punya, kalau orang tuh mikirnya pasti gini, orang nggak punya kok langsung dia ibaratnya itu langsung punya semuanya, punya segalanya. Kan orang di situ pasti tanda tanya. Instan gitu ya? Iya. Cepat banget. Iya, kayak instan gitu. Nggak pernah ngelihat penampakan. Oh, ini sorry sebelumnya, Mas Agung ini rumahnya ini pas di depannya dia ya? Iya, pas depan. Itu Mas Agung nggak pernah ngelihat apa penampakan atau apa? Kalau penampakan itu ibaratnya belum pernah lihat sih, tapi cerita dari keluarganya situ, kayak tempat pemotongan itu pasti ada cewek kayak kuntilanak gitulah. Di mana itu? Di tempat rumahnya? Pemotongan, iya, pemotongan ayam itu. Oh, jadi tempat pemotongannya itu sekaligus di rumahnya itu? Iya. Oh. Terus di dapur ada kayak buto hijau katanya, orang gede, kayak model gendruwo tapi katanya buto hijau. Oh, berbulu gitu? Iya, enggak berbulu. Jadi kayak orang pakai hijau. kolor gitu katanya. Tapi badannya gede gitu. Oh, kalau sosok buto hijau ini pernah berarti sama persis kayak yang barusan aku ceritakan soal santetnya Bu Wati ya, sama ya. Terus ada kayak kejadian apa lagi, Mas? Di kamar adiknya itu pernah ada orang, ya saudaranya sendiri lah, tidur di kamar adiknya. Nah, itu dia ngelihat kayak kuda lumping waktu di mimpi. Oh, kayak mimpi tapi kenyataan, kuda lumping. Iya. Kebanyakan emang gitu. Kebanyakan kalau orang yang diganggu atau apa, pokoknya diganggu hal gituan itu kayak berasa mimpi gitu loh. Padahal itu memang terjadi. Iya. Terus ada kan di situ waktu nenek-nenek itu, dia kan punya nenek tuh. Nah, di dapurnya sering dikasih lihat kayak gendruwo, diganggu gendruwo gitu. Terus di terasnya juga waktu pagi-pagi kan di situ kan jam 4 sebelum subuh, itu pasti berangkat ke pasar kan mereka. Habis motong ayam langsung berangkat ke pasar. Nah, itu nenek-nenek itu kan terakhir dia berangkat jam 4 lebih lah. Itu ada gendruwo di terasnya dia lagi duduk. Iya, kayak gitu. Berarti banyak banget ya penghuninya situ ya? Iya, kalau dikata apa ya, kayak pelarisnya tuh nggak cukup satu gitu loh, tapi banyak gitu. Berarti sampai sekarang itu masih ada penglarisnya atau gimana? Kalau sekarang udah nggak ada sih. Soalnya kan posisi waktu itu ya suaminya itu udah nikah lagi. Istrinya waktu meninggal, emang meninggalnya tuh kalau dikata susah-susah, nggak susah, gampang nggak gampang gitu. Maksudnya yang istri ini
kayak punya pegangan gitu loh. Oh, istrinya juga. Iya, Berarti suami istri itu punya ya? Kalau suaminya nggak ada. Oh enggak. Oh, berarti istrinya yang ngelakuin pengelarisan. Iya. Oh. Dia itu kayak kalau orang Jawa tuh katanya punya unen-unen gitu. Setiap dia ngomong pasti kejadian gitu. Oh, iya. Akhirnya sekarang udah meninggal atau? Sekarang udah meninggal. Waktu meninggalnya itu katanya itu kayak masuk angin duduk. Kayak masuk angin duduk. Waktu dibawa ke rumah sakit itu keluar kayak apa tuh? Kayak ludah gitu loh di mulut. Oh, liur. Oh, kayak air liur. Oh, liurnya keluar terus. Kayak nyumber gitu. Kata orang Jawa itu kalau ibaratnya kita sedot, ibaratnya kita minum, kita dapat kekuatannya. Iya, gitu loh. Pernah dengar itu. Jadi kekuatannya itu pindah ke tubuh kita ya. Gitu. Tapi pas waktu itu nggak ada yang nyedot kan? Nggak ada yang berani anaknya. Soalnya apa? Satu, itu nanti kalau nggak kuat bisa gila dia. Kayak gitu. Terus habis istrinya meninggal, udah kurang lebih 100 harinya atau 2 tahunnya itu. Nah, bapaknya ini yang namanya Maman ini dinikahin sama anaknya. Disuruh nikah lagi, tapi dijodohin posisinya gitu, disuruh nikah. Habis nikah, nah istrinya ini kayak apa ya, kayak motor langsung dibeliin, ini dibeliin kayak gitu, kayak diturutin semua mau dia tuh. Berarti itu maksudnya penglarisnya masih ada atau gimana? Itu posisi udah nggak jualan lagi, udah sepi lah. Soalnya apa? Kayak tempat penjualannya itu udah banyak dijual yang di pasar-pasar itu. Oh, berarti sepeninggal istrinya itu tadi udah kayak apa? Udah mulai surut gitu ya? Iya, udah jatuh gitu. Iya, udah nggak surut lagi, udah jatuh emang, udah habis. Nah, tinggal nyisa utang doang. Akhirnya utangnya itu yang bebanin suaminya dong? Iya, suaminya. Nah, makanya itu lapak-lapaknya itu dijual semuanya, lapak pemotongan. Dari 2 pasar itu lapaknya memang banyak, tapi udah dijualin semuanya tuh. Tapi rumahnya sekarang masih ada tuh? Rumahnya sekarang udah dijual. Oh, udah jual? Iya, dijual murah. Sepeninggal tuan rumah itu, kan ini rumah udah dijual. Udah yang nempatin orang lain. Iya. Itu masih berasa angker, ada ini atau udah kayak normal-normal gitu? Kalau berasa angker itu awalnya emang enggak. Setahun ke depan itu waktu dibeli, itu kan yang pakai ponakannya. Jadi kayak omnya itu beli rumah itu, nah yang nempatin ponakannya kayak gitu. Setahun ke depan itu nggak ada masalah apa-apa, nggak, ibaratnya tuh kayak normal-normal aja gitu. Nah, waktu 2 tahun berjalan, 2 kali ponakannya itu kesurupan. Yang pertama parah, keduanya lebih parah. Kesurupan kayak gimana itu, Mas? Kesurupan katanya itu kayak dimasukin kuda kepang. Oh, kuda lumping? Iya, kuda lumping, dimasukin di itu. Nah, keduanya dimasukin yang buto hijau itu katanya waktu di dapur. Dia teriak-teriak. Oh, teriak-teriak? Iya, sampai anaknya dia mau dicekek dia. Astaga. Itu pas dimasukin kuda lumping dia kayak gimana itu, joget-joget atau? Iya, kayak joget, terus dia teriak-teriak, terus sampai istrinya tuh lari kan. Istrinya lari, teriak-teriak di tetangga, nggak ada. Untungnya saya yang bangun. Saya bangun, saya tanya, kenapa? Saya cek nggak ada apa-apa. Ternyata suaminya kesurupan. Berarti gitu. Mas ini ngelihat sendiri pas kesurupannya? Iya, posisi itu jam 1 lebih. Waktu malam habis hujan padahal itu. Kayak gimana itu, Mas? Joget-joget gitu? Iya, kayak joget. Habis itu kalau dipegang teriak-teriak dia. Minta sajen. Namanya juga tempat itu kan belum dinetralkan kan? Ibaratnya belum dinetral. Kalau belum dinetral, terus ibaratnya belum pernah di ngaji, terus nggak dipagar kan, posisi tempatnya masih di situ kan dia. Belum diselamatin. Iya. Nah, waktu kutanya itu katanya barang itu belum dibersihin. Nah, udah dipagar dulu rumahnya. Jadi barang halus itu nggak bisa keluar. Oh. Jadi pas waktu Mas Agung bantuin itu istrinya, itu suaminya itu apa namanya? Sadarnya kayak gimana akhirnya? Sadarnya itu udah lemas dia tuh. Oh, tiba-tiba sadar gitu? Iya, katanya itu cuma separuh, masuknya cuma separuh, nggak bisa penuh. Jadi dia masih bisa ibaratnya kayak ngebaca ayat-ayat, ayat kursi atau ayat apa itu masih bisa dibaca sama dia. Alhamdulillah ya, masih bisa. Udah, jadi itu aja, Mas? Iya. Oke.
Oke, sekarang kita coba tanya pengalaman Mas Agung satunya nih. Mas Agung dua lah. Sama-sama Mas Agungnya nih. Halo, Mas Agung satunya. Jadi gimana Mas? Kalau Mas Agung ini punya pengalaman apa? Pengalaman saya ya dihantui sama genderuwo ya. Oh, genderuwo ya? Ya, tapi pada waktu masih SD dulu, hampir 25 tahun kemarin. Itu saya sebenarnya sudah diberitahu sama ibu nggak boleh lari-larian begitu di belakang rumah. Oh, jadi sorry, waktu itu Mas Agung ini masih tinggal sama orang tua ya? Iya. Oh iya, masih SD kan? Iya. Nah, terus? Itu saya tetap lari-larian sama teman-teman saya, muter-muter gitu. Tahu-tahu teman saya yang lihat, Agung, belakangmu ada genderuwo. Saya lihat saya kelawar yang sangat besar. Tahu-tahu ya berubah menjadi genderuwo. Kelawar itu? Iya. Itu terbang di atas Mas Agung atau kayak gimana itu wujudnya itu? Wujudnya seperti kelawar kalong ya, yang besar itu loh. Enggak, maksudnya dia itu terbang di atasnya Mas Agung atau di pohon? Ya, dari pohon jambu. Itu masuk ke tengah-tengah rumah, langsung berubah. Jadi kayak sosok besar hitam gitu? Sosok besar hitam dan bermata merah. Itu pun yang beritahu sama teman saya, Gung, belakangmu ada genderuwo. Saya nggak percaya genderuwo itu apa ya. Masih belum paham ya? Masih belum paham. Saya nengok belakang, saya kaget sampai nggak bisa lari. Teman saya yang gandol, ditarik sama teman. Oh, ditariknya? Ayo lari. Langsung berubah lagi jadi kelawar lagi, naik ke pohon jambu. Dan itu pun langsung saya beritahu sama ibu saya, Bu, kok ada kelawar berubah menjadi seperti orang yang besar, berbulu dan bermata merah. Itu genderuwo, Nak. Itu ibu saya bilang gitu. Itu posisinya pas maghrib ya Mas ya? Iya, pas posisi maghrib, hampir jam 6:30-an ya. Oh, jadi cuman kayak gitu ya Mas ya? Iya. Selain itu pernah ditemuin apa lagi? Saya dihantui sama peri. Saya ya belum percaya, itu yang bilang ya teman-teman saya, tetangga saya bilang gitu. Peri? Iya. Sosoknya kayak gimana itu Mas? Ya, peri. Wanita berambut panjang, berbaju putih. Itu duduk di kayak apa ya? Gempuran rumah itu, dari atas bata-bata yang pecah-pecah itu, ya itu duduk di sana. Oh, bekas ini rubuhan bangunan. Ya, rubuhan bangunan. Itu Mas Agung pas waktu itu usianya udah berapa? Masih kecil atau? Kalau itu sudah besar saya. Oh, udah gede. Sudah, ya. Masih sekolah atau? Ya sudah bekerja. Oh, udah kerja. Oh, berarti udah umur 25-an lah. Oh, oh, berarti sosoknya peri ini kayak kuntilanak gitu. Itu bukan kuntilanak kah, Mas? Pertama-tama saya ketemu peri, itu ada suara angin yang kencang, terus ada kucing yang menggarong-garong gitu, yang bersuara. Oh, kucing kera. Mau menyiram kucing itu biar nggak ganggu tidur saya. Itu sekitar jam 2 pagi ya kayaknya. Itu saya ingat. Saya keluar, kok suara kucingnya hilang. Kalau saya keluar, saya masuk, suara kucing itu dengar lagi. Terus saya keluar, saya cari tahu. Terus saya berdiri di bawah pohon kersen ya. Oh, pohon ceri. Nah, itu kucing itu keluar lagi suaranya aja. Oh, nggak ada wujudnya? Nggak ada wujudnya. Tahu-tahu ganti suara setelah kucing itu bersuara ngeong-ngeong, ganti wanita menangis,
Nah itu saya baru sadar, itu suara apa itu, kok ganti orang nangis. Saya cari tahu, nah itu ketemu peri itu. Oh. Saya kaget langsung, baru kali ini ketemu peri. Oh, jadi pas suara kucing itu tadi nggak ada wujudnya, Nggak ada tiba-tiba wujudnya. ganti suara wanita nangis itu langsung berwujud dia. Iya, berwujud di atas tumpukan bata, baru dirubuhkan kemarin-marin lah. Enggak, itu yang bilang itu peri siapa, Mas? Kan itu wujudnya jelas-jelas kayak kuntilanak. Itu kata teman-teman, tetangga, tapi saya nggak percaya. Hampir 5 tahun saya tempat tinggal di situ, itu nggak ada penampakan atau anu-anu, itu nggak ada lah. Baru tahu itu. Oh, berarti orang situ nyebutnya peri gitu. Iya. Oh. Jadi Terus akhirnya kayak gimana? Ya masih belum percaya kalau nggak ketemu langsung. Lah itu baru tahu peri itu wujudnya seperti itu, baru tahu. Berarti pas Mas Agung ini ditemuin sosok peri itu langsung kabur ya? Ya nggak kabur, saya ya langsung masuk rumah lah. Nggak sampai berlarian, nanti ya saya malah jatuh kalau berlarian. Saya mundur terus masuk ke rumah. Saya nggak berani keluar lagi. Dan suara angin dan kucing itu sudah reda, nggak Hilang keluar lagi, ngilang. Terus di saat itu juga penampakannya itu hilang juga. Oh, udah nggak tahu ya, udah di dalam rumah ya? Iya, saya langsung masuk. Terus saya ingat itu dia sebenarnya peri itu punya tempat tinggal di sana. Oh, di bekas reruntuhan itu tadi. Iya. Emang tempat tinggalnya sih. Tempat tinggalnya ada di pohon jambu. Pohon jambu itu saya putus. Baru saya ingat kenapa peri itu menangis. Oh, ditebang. Ya, saya tebang pohonnya jambu. Oh, gara-gara ditebang itu dia nangis itu, Iya. nampakin wujudnya. Menampakkan wujudnya begitu. Saya baru sadar, berarti tempat tinggalnya ya di pohon jambu itu yang saya tebang kemarin. Terus ada kejadian apa lagi di rumahnya Mas Agung ini? Berarti angker banget ya? Iya. Memang. Itu katanya banyak tumbalnya. Dulu. Oh, tumbal. Iya. Dulu yang punya rumah tiap tahun atau tiap 2 tahun ya, itu keluarganya ada yang meninggal terus. Rumah mana? Rumah di bekas stasiun lama. Oh, yang dirubuhin itu? Iya. Oh, berarti itu bekas rumah-rumah pesugihan juga itu? Ya mungkin. Kok sampai tumbal juga? Iya, dulu kan itu bekas stasiun zaman Belanda itu. Di desa pesantren. Terus kejadian kayak gimana lagi? Ya kejadiannya ya aneh lah di rumah itu. Kadang ibu saya dulu waktu masih hidup goreng-goreng di pawon, ketiduran, tapi gorengan yang ada di sana mateng semua. Itu mateng semua? Maksudnya nggak gosong gitu? Nggak gosong. Itu seperti langsung ada yang membantu. Oh, tiba-tiba di piring gitu? Iya. Atau gimana? Oh. Saya diceritakan almarhum ibu saya sampai kaget lah. Kok bisa? Siapa yang membantu itu lah? Kan nggak ada orang selain ibu saya di pawon, di dapur lah. Oke. Terus ada pengalaman apa lagi, Mas ya? Ya masih banyak sebenarnya. Terus suatu saat saya waktu itu pulang kerja ya, saya waktu itu kerja di ekspedisi. Oh, di ekspedisi ya. Saya pulang jam 1 malam ya. Waktu itu masuk sore jam 4. Nah itu saya pernah ketemu manusia berjalan ya di
depan pabrik gula pesantren. Itu berjalan, saya sampai teriak itu, mbak, itu ada truk tapi tetap jalan orangnya. Jalan ke tengah, nyebrang. Jalan ke tengah menyeberang. Oh. Padahal ada truk jejer 3 itu. Oh. Itu sampai ditembus itu. Orangnya masih tetap berjalan. Ternyata seperti bayangan. Oh, berarti transparan. Oh, ya, ditembus truk. Iya, tembus truk. Mas Agungnya ngelihat sendiri itu ya? Iya, lihat sendiri. Saya ya juga teriak. Ternyata kok tembus. Itu bukan manusia berarti. Saya langsung pulang kayak nggak berani. Akhirnya saya tidur di gudang ekspedisi ya. Nggak berani pulang akhirnya? Iya, nggak berani tidur rumah? Nggak berani pulang jam segitu. Soalnya pabrik posisi tutup ya, berarti sepi di depan pabrik. Oh, kan musiman pabrik gula tempat itu. Tinggalnya Mas Agung di dekat pabrik gula itu. Iya. Oh. Terus akhirnya wanita itu gimana Mas Agung lihat Ya, itu? tetap berjalan. Ternyata itu menyeberang di kali dekat sana ya. Itu ternyata di depannya kali itu ada makam. Dia masuk ke sana. Saya baru Pemakaman umum atau? Iya, pemakaman umum. Oh. Sana. Ternyata larinya ke sana. Saya baru sadar itu bukan manusia ya. Itu berwujud apa ya? Seperti roh gitu. Roh berjalan. Wanita ya? Wanita. Dia pakai baju putih atau kayak gimana? Ya, baju biasa. Oh, baju layaknya manusia gitu. Iya. Kan biasanya kalau kebanyakan kan kayak apa penampakan wanita kan umumnya kayak kuntilanak, pakai baju putih, daster putih panjang. Iya. Ini enggak. Oh, kayak yes. Ya seperti sewajarnya manusia. Oh. Pakai baju apa sembarang gitu. Terus habis itu ya saya sementara ya nggak berani pulang lewat sana, soalnya pabrik juga posisi tutup. Jadi jalanan sana agak sepi. Yang ada ya truk-truk yang besar itu seperti muatan pasir itu jalan di sana. Ya begitu akhirnya saya menunggu sip yang baru bisa pulang. Oh, jadi siang baru berani pulang ya? Ya, jadi menunggu pagi dulu. Itu saya kan waktu itu kan kerja di sip pagi, sore, malam. Waktu itu saya masuk sip sore. Pulangnya larut malam itu, ketemu itu baru sadar saya kalau itu yang berjalan roh. Sampai ditabrak, diteriakin, diperingatin ada truk, nggak gubris sama sekali. Ternyata setelah truknya ini nabrak, tembus ya. Berarti itu yang pengendara truk itu nggak sadar, nggak tahu kalau ada penampakan itu mungkin ya. Berarti cuma Mas Agung yang bisa ngelihat toh? Bisa ngelihat. Oh, jadi penunggu makam situ mungkin ya? Sosok itu sebenarnya jalanan itu ya mungkin angker ya, soalnya kan depan pabrik, banyak kecelakaan di sana. Itu ya sudah lama lah terjadi kecelakaan, pasti orang kebanyakan meninggal. Ini ada cerita lagi. Ini ya agak mengerikan ya ini ya. Itu teman kerja, benarnya teman kerja yang kerja di pabrik gula itu membersihkan pabrik-pabrik ya itu ya, yang saya ingat. Nah itu saya kan juga sebenarnya harusnya ikut gerombolannya itu. Oh, ikut bersihkan? Ya ikut membersihkan, cuma disuruh tanya mandornya dulu.
Saya nggak tanya, saya akhirnya ya nggak ikut kerja di sana. Lah teman saya nekat ke sana, ya di Malang ya itu ya, di Malang. Oh, di Ya. Malang. Iya, Itu di cabangnya berarti? enggak, itu milik perseorangan sebenarnya. Oh, perseorangan. Bukan milik PT, bukan PT. BUMN Oh, seperti Persero itu, apa, pemerintah. Oh, swasta berarti. Itu pabrik swasta di Hmm. Malang, namanya PT PG. Oh, berarti di Malang ya? Di PT swasta itu ya? Ya, Terus akhirnya berangkat. cuma saya tetap tinggal di rumah. Lah itu 4 hari bekerja, saya dikabari teman-teman saya ada 4 orang ya yang meninggal dunia. Itu ya temen, ya tetangga juga. Ya, Oh, juga berarti temen. yang berangkat di Malang itu meninggal Iya, 4 orang. iya. Itu berangkatnya berapa orang? Itu ada hampir 40 lebih. Oh, Lah dibantu sama teman-teman dari Merican ya. Dari Merican membantu ke sana. Berarti sekitar ada 80 orang ya di sana. oh 80 orang. Itu meninggalnya karena apa, Mas? Itu meninggalnya karena keracunan gas dari hasil membersihkan Pembakaran. pipa. Oh. Membersihkan pipa memakai soda api ya mungkin ya. Ya itu menguap di Pembakaran, hasil pembakaran itu di tempat memasaknya gula. Nah, jatuhnya gas itu di sana dan mengembang di sana. meluap ya. Ya meluap. Terus? Tapi lewat udara, berarti nggak kelihatan kalau lewat udara. Nah itu dilihat sama teman saya, menurut teman-teman yang ikut ke sana itu nggak, padahal itu kan waktu itu teman saya kan cuma ingin lihat, cuma kelirunya sendirian, nggak sama teman. Nah itu langsung turun, langsung kejang-kejang di sana. Oh, Bawah sana ikut kejang-kejang juga? ya, Oh. kejang-kejang di sana 1 orang. Nah teman saya tahu kok ada orang teriak-teriak di palung masakan gula, lari misalnya. Mau nolong ya? Mau nolong, keracunan juga langsung jatuh di sana. Astaga. Terus ada lagi teman saya yang mendengarkan, ikut nolong, Jatuh juga. Berarti 4 kesana. orang itu? Ya keracunan, sampai 4 orang terus di stop sama teman lainnya. Oh, ada yang sadar. Ya. Ada yang sadar berarti. Ya. Gak usah diteruskan menolong, malah semuanya akan tewas Jadi korban. ya. Akhirnya? Ya akhirnya dipanggilkan tim SAR untuk ngambil jasad 4 orang lagi. Karena tahu bahwa api yang masuk ke sana langsung mati. Masuk ke tempat itulah, masakan gula. Tungkunya. Ya, tungku. Nah itu Terus? akhirnya yang dipanggilkan tim SAR ya. Nah itu diambil pakai peralatan lengkap. Terus? Akhirnya ditolong sama tim SAR itu tadi ya? ya diambil jasadnya, lalu langsung dibawa pulang Ke kota asalnya? di otopsi dulu ya di rumah sakit dekat sana. Sebentar dilihat di ronsen, paru-parunya kemasukan gas beracun itu. Oh. Nah itu langsung dibawa pulang setelah. Terus? Ya pulang ya, akhirnya ya semuanya harus dipulangkan semua. Karena harus melayat lah kan, teman kerja itu. Ngelayat, setelah ngelayat beberapa hari ya yang berani ngambil ya ngambil barang gula yang sudah dibersihkan di sana. Nah itu rohnya 4 orang itu masih ada di sana ternyata. Oh, jadi nampakin kayak Ya. gitu?
yang berangkat cuma 6 orang ya kira-kira untuk mengambil gulai. Oh, ngambil gula yang di Malang itu ya? Iya, Ah, sama tetap orang Blitar ikut semua terus? membersihkan gula itu, nggak boleh diteruskan pembersihannya. Cuma yang sudah dikeluarkan itu dimasukkan, dibawa ke sana, dimasukkan ke truk, diambil lalu dibawa pulang. Oh, dibawa pulang. Nah itu sampai selama nggak salah 5 hari pembersihan itu. Tapi nggak cari lagi, soalnya kan ya takutnya kejadian itu lagi yang menghilangkan nyawa orang itu. Berarti yang ngambil di sana di Malang itu sempat melihat sosok Iya, korban itu ya di sana. Iya. Apa penampakannya itu ya? iya penampakan itu. Penampakannya kayak gimana itu, Mas? Ya Katanya. duduk di teras sambil rokokan, yang biasa pakai topi ya juga ada. Nah teman-teman saya langsung lari ke kamar, takut besoknya lari pulang ada 2 orang. Oh, secara berteman ya. Jadi Iya. mereka tahu, Iya, sadar juga ya. Ini kan udah meninggal kok masih di Iya, situ gitu iya, loh. gitu. Ya ngeri lah, saya nonton TV sendiri, saya melihat loh, padahal di belakang sudah tidak ada orang, kok ada orang merokok pakai topi. Saya ingat teman saya yang sudah nggak ada. Saya langsung ketakutan, saya masuk ke kamar akhirnya. Nah, saya nyesel di tengah-tengah teman saya. Saya nggak berani keluar. Ternyata rohnya masih Itu berkeluar. selama berapa lama tuh, Mas? Maksudnya ditampakin kayak gitu. Mereka nampakin wujudnya itu cuman sekali itu atau berlanjut? Itu berlanjut sampai pulang ke rumah di Kediri. Oh, ngikut Iya. pulang dia. Oh, Ya jalan-jalan lah rohnya di desa pesantren daerah. Itu menampakkan diri bagi orang yang masih sepertinya belum percaya kalau itu sudah tidak ada. Kok bisa lah gitu kan, pemikiran orang lain-lain. Itu menampakkan diri di jalan. Nah waktu subuh pas keluar loh, kok ada anak 4 orang siapa jalan-jalan. Nah tetangga akhirnya sadar kalau itu sudah nggak ada anaknya. Oh, berarti mereka juga udah pada sadar ya? Iya. Oh, sempat nemuin Mas Agung juga ya? Iya, di rumah saya ditemuin. Gimana itu Salah ceritanya? ada, ya itu 2 orang bergantian itu. Ya memang teman ngopi ya, Teman Ya. nongkrong ya? teman nongkrong, teman ngopi. Nah kalau pulang mungkin ya mungkin pamit lah, pamit ingin pulang ke atas. Oh, berarti sempat pamitan ke Mas Agung. Iya, Itu wujudnya jelas banget atau Mas Agung Iya. ini cuma mimpi atau kayak gimana? seperti mimpi tapi saya agak sadar. Hmm. Ya separuh lah, baru sadar saya ketika didatangi teman saya yang sudah nggak ada. Nah itu mungkin ya pamit gitu. Iya, Saya menyadari, saya langsung bangun tengah malam. Ya saya ya mendoakan dia lah. Iya, Agak doakan aja lah. Semoga arwahnya bisa tenang di alam sana. Iya. Insya Allah husnul khotimah, amin. Jadi cukup itu, Mas, Iya. ceritanya. Oke, Sobat Belek Story semuanya. Jadi itulah cerita dari 2 sahabat saya di sini yang sudah menemani kita di malam hari ini. Mereka berbagi kisah yang mereka pernah alami. Jadi buat kalian yang punya cerita dan pengalaman horor, silahkan kalian kirim ke email belekstory@gmail.com ya. Nanti kalau cerita kalian menarik dan bagus, aku kisahkan di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini,
tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Makasih Mas Agung, kuadrat.